dengan waktu untuk sama-sama melaksanakan salah satu tugas negara kita. Itu adalah tugas setelah terima jabatan. Yang kedua, selawat dan salam saya persembahkan kepada junjungan kita Muhammad. Izin Bapak Ibu, saya bertugas di BPPD itu adalah 2.543 hari. Jadi kalau hitungannya 2, 3, 4, 5 kalau disambung itu adalah hampir 7 tahun. Dan saya menganggap di BPPD itu adalah ibarat universitas kehidupan. Kenapa saya sampaikan ini ceritanya? Baru pertama dilantik dan tenda ini adalah tenda pertama yang kami dirikan, itu adalah di Berbas Pantai Mangrove. Untuk latihan baru mengenal apa sih BPPD, tiba-tiba pada saat itu datang kabar yang tidak mengenakan adalah tenggelamnya kapal Titian Muhibah. Itu adalah warga Bontang yang menuju ke Mamuju. Itu adalah di Selat Makassar. Kami dari awal tidak tahu sama sekali apa itu BPPD dan semua peralatan dan anggaran tidak ada. Ini ceritakan kenapa menjadi universitas kehidupan. Pada saat itu kami belajar karena latihan tiba-tiba datang, dan ini menjadi adalah salah satu isu nasional karena adalah masyarakat diselamatkan oleh salah satu kapal perang Amerika yang lewat di Selat Makassar. Makanya pada saat itu itulah saya katakan universitas kehidupan. Kita tidak ada nomor HP yang kami bisa hubungi, hanya internal. Dan satu kebanggaan dan punya impian Bapak Ibu bahwasanya bagaimana bisa mendapatkan nomor HP-nya Pak Dandim, Pak Kapolres, kalau Wali Kota dan Pak Wakil Pak Sekda itu adalah memang atasan kami pasti memiliki nomor. Pak Danrem, Pak Pandam, Pak Kapolda, bahkan sampai adalah BNP BB, termasuk adalah Kepala Staf Kantor Kepresidenan itu adalah Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala pada saat itu. Ada satu kebanggaan dan itu adalah penuh kekurangan. Tetapi kekurangan ini adalah tidak pernah selalu tercukupi. Kekurangan ini selalu tercukupi. Kenapa? Ternyata adalah Undang-Undang 24 tahun 2007 itu mengamanatkan adalah hanya 3 tugas pokok di BPPD. Pertama adalah mengkomandoi ketika terjadi bencana, mengkoordinir dan pelaksanaan. Pada saat itu kami sudah bisa berbicara langsung secara struktur. Itu adalah betapa indahnya ternyata adalah komunikasi, harmonisasi dan sinergitas seluruh kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia. Ini adalah yang saya katakan dalam perjalanan kami adalah alhamdulillah ini banyak hal yang kami temukan bahwasanya ternyata apapun yang dikasihkan Allah itu pasti indah manakala kita ikhlas menerima. Dan pada saat itu juga adalah kami tidak memiliki anggaran, hanya komunikasi yang kita bangun. BPPD provinsi, BNPB, termasuk BPD Balikpapan, ya bapak-bapak dari Pak Pandam, TNI Polri pada saat itu menurunkan armadanya. Jadi menjemput di di pelabuhan ya. Dan berapa jumlah jiwa itu adalah yang memang menjadi korban tapi tidak ada meninggal. Dan pada harinya kita mencoba komunikasikan, ada yang diambil dari Samarinda, ada dari Balikpapan, dan ada juga yang masih di rumah sakit Balikpapan dan bisa diselesaikan dengan baik, dan bahkan keluarganya pun minta dibawa pulang ke Makassar, itu pun kita lakukan. Jadi saya katakan bahwasanya ini adalah universitas kehidupan yang membentuk kami di BPPD. Satu hal yang disampaikan kepada Ibu Wakil Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, teman-teman sini yang lainnya, BPPD terbentuk itu adalah tahun 2015 tanggal 5 kalau tidak salah. Saat itu Bu, Maret itu 2015, tidak ada kantor Bu, tidak ada anggaran dan tidak ada peralatan. Hanya stafnya itu adalah pejabat struktural dan meminjam anggota satpol beberapa orang. Itu yang kami lakukan, dan awalnya tiba-tiba menjadi 42 orang dan sampai detik ini pun adalah 42 orang. Kenapa? Ternyata di sini juga menampakkan bukan kuantitas yang diperlukan tapi adalah kualitas. Jadi bukan kuantitas yang diperlukan tapi adalah kuantitas. Ternyata pekerjaan yang sebesar ini adalah mampu kita laksanakan, bahwasanya ternyata ketika kita bicara kualitas itulah yang menjadi hal yang menjadikan moral dasar bagi kita. Jadi bukan kuantitas. Perjalanannya di BPPD sehingga BPPD bisa diperhitungkan di tingkat nasional. Mungkin di kesempatan yang berbahagia ini, mungkin izinkan kami Ibu Wakil kalau bisa berkata begini,
orang bijak bisa berkata bahwa setiap manusia itu punya pengalaman, ya, dan ada sejarahnya di dalam perjalanan karirnya itu sendiri. Ya, seperti saya misalnya ini, kalau pepatah mengatakan banyak berjalan tentu banyak yang kita lihat, lama hidup tentu banyak yang kita rasakan, seperti itu. Oleh karena itulah, awal daripada karir saya sebenarnya, saya dulu sebenarnya penghulu, imam terbaik di Sulawesi Selatan, kurang lebih 1750 orang, saya terbaik. Imam muda terbaik, belum ada istri, tapi saya menikahkan di setiap waktu, setiap hari. Di dalam perjalanannya itu, ya, saya baru waktu itu semester 3 di Yayan Alauddin Makassar. Perjalanan pendidikan saya S1 selesai 92. Saya coba-coba mendaftar wajib militer, Wamil, Sepa Wamil. Di zamannya Pak Tri Sutrisno itu dia panglima. Menghangkamnya itu Edi Sudrajat. Saya lulus, tiba di Mabes Cilangkap karena saya adalah lulus di Bintalnya. Ya. Tapi walhasil ada aja kendala, pulang. Ya, orang Sulawesi, orang Bugis itu kalau misalnya dinyatakan lulus, ada rasa siri, malu. Saya waktu itu pulang bersama cucunya mantan Panglima, mantan Menhangkam Pangap waktu itu, Jenderal TNI M. Yusuf. Waktu itu namanya Andi Halimah. Saya tiba di Timur-Timur, saya mau pulang kampung, malu rasanya. Ya. Akhirnya waktu itu saya dipaksakan pulang oleh keluarga, pulanglah saya ke Makassar, jadi lagi penghulu. Seperti itu, baru dinikahkan, baru hijrah ke Bontang. Waktu itu Bontang pada waktu itu belum ada apa-apanya, belum ada Departemen Agama, belum ada Pengadilan Negeri. Ya, saya yang membackup 2 kantor ini. Makanya dulu itu waktu ada gerakan keluarga sakinah, programnya itu penyuluhan dan yang tidak punya buku nikah, makanya dulu ada nikah massal. Hampir 1000-an dulu itu, bahkan lebih, dan tidak punya buku nikah. Seperti itu. Di perjalanannya pemerintahan ini, ya, diberilah saya amanah di situ, di bagian sosial, merangkap tadi di sini, di Sakinah. 2 kantor yang saya backup, Kementerian Agama dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama pada waktu itu. Itu setiap hari penyuluhan. Ya. Akhirnya saya diberi amanah di Kelurahan Api-Api, kemudian di Gunung Lai, kemudian di Bontang Baru, kemudian di Dinas Kependudukan. Faktor kualitas personel selalu menjadi prioritas utama yang sangat diharapkan agar dapat melaksanakan tugas. Penetapan seorang pegawai pada jabatan tertentu tidaklah hanya memperhatikan satu aspek saja, akan tetapi juga memperhatikan berbagai aspek termasuk visi, misi, dan persepsi pejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, serta kebutuhan tugas dan aspek kerjasama dalam organisasi pemerintah. Namun harus diingat bahwa setiap pejabat akan selalu dimonitor dan dinilai oleh masyarakat, sehingga sewaktu-waktu jabatan tersebut dapat saja ditarik dan dimutasikan kembali. Tapi saya yakin dan percaya dengan jabatan yang diemban oleh Pak Yani dan Pak Zainuddin, insya Allah ini akan menjadi penilaian positif bagi masyarakat Kota Bontang. Kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah dewasa ini yang semakin berat dan kompleks. Kesemuanya menuntut tersedianya sosok aparatur pemerintah yang berkualitas, berkemampuan, disiplin, dan memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya atas nama pribadi dan pemerintah Kota Bontang mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ahmad Yani atas pengabdian, curahan, tenaga, dan pikiran, serta perhatian yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang, untuk mengabdi sepenuh hati dalam membangun masyarakat Kota Bontang yang lebih hebat dan beradab. Bapak Ibu hadirin sekalian,
silaturahmi hari ini bukanlah yang terakhir. Selamat bertugas di tempat yang baru, dan semoga senantiasa meraih kesuksesan dalam hidup serta dapat terus memberikan pengabdian kepada masyarakat. Dan kepada Bapak Jainuddin, saya ucapkan selamat mengemban tugas yang baru, semoga amanah dan membawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang menjadi lebih hebat dan beradab.